Nah, benarkah RUU Permusikan dianggap membatasi musisi? Kita akan membahasnya bersama dengan musisi dan juga vokalis grup musik Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang terhubung melalui Skype dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu New York, Mas Kholil. Anda termasuk yang mengkritisi terkait pengajian RUU Permusikan ini. Nah, sebagai musisi indie band, sebenarnya poin-poin apa sih yang dirasa ini mengganggu Anda? Kalau dari isu yang kebanyakan orang sudah tahu adalah pasal soal kebebasan berekspresi yang ada di pasal 4, 5 dan ketentuan pidananya itu nomor pasal 50. Kami juga mengkritisi pasal soal kewajiban sertifikasi. Kewajiban sertifikasi ada di pasal 32 sampai mungkin 35. Selebihnya ada beberapa hal yang sangat berkenaan dengan pergerakan musik independen, yaitu soal bagaimana kita mendistribusikan musik, pemusik independen tuh dengan bantuan teknologi harusnya bisa langsung mendistribusikan musik, tapi di pasal 10 itu diatur harus melalui satu content provider tertentu atau melalui label. Jadi tidak secair dan tidak mengabsorb sebenarnya kekuatan teknologi sekarang itu. Orang bisa lebih mudah mengakses itu. Selain itu ada pasal nomor 18 soal pertunjukan musik hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya lisensi. Ini kita kayak mau menyebarluaskan satu hal yang berbahaya bagi kesehatan atau bagi kemanusiaan sehingga perlu ada lisensi. Kayak kan lisensi sebenarnya berujung kepada sesuatu tindakan yang berbahaya. Misalnya kita nggak boleh nyetir tanpa SIM karena kita bisa membahayakan nyawa orang lain sehingga kita perlu lisensi. Tapi pertunjukan musik menurut saya nggak seperti itu, harus frame kita berpikir untuk mengelola itu gitu. Jadi saya berpikir malah ini ada apa di balik secara garis besar undang-undangnya ini. Jadi bukan hanya kita ingin dirombak, tapi kita ingin tolak dulu. Habis itu kalau memang perlu dibicarakan, misalnya tata kelola industri musik, kita duduk bareng, kita duduk apa sih yang mau diomongin dari tata kelola industri musik itu. Jadi dari kita memang dengan banyaknya pasal yang bermasalah, itu kayaknya secara fondasi RUU-nya ini udah kayak hancur berantakan. Belum lagi naskah akademiknya ya, bisa dibilang jauh dari akademis gitu. Nah, Mas Kholil, kalau menurut Anda rencana RUU ini apakah lebih pro label, pro promotor yang besar, sehingga sepertinya tuh memang mengancam band indie seperti Anda ini? Oh iya, saya melihat seperti itu. Jadi apa yang didesain dari rancangan undang ini semuanya tuh penuh dengan lisensi, sertifikasi, harus lembaga-lembaga yang besar. Padahal sebenarnya seperti bisnis aja, ada yang lembaga kecil, ada yang lembaga besar, ada yang PT, ada yang perseorangan, ada warung kelontong, ada departemen store gitu, macam-macam variasinya. Dan itu justru menyebabkan musik Indonesia bergairah menurut saya ya. Oke, kita coba bedah dari pasal-pasal yang tadi Anda sebutkan begitu. Kira-kira merugikannya itu seperti apa sih kalau berbicara kita dari band indie. Kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kembali. Masih bersama Mas Kholil Mahmud, musisi dan vokalis Efek Rumah Kaca yang terhubung lewat Skype dari New York, Amerika Serikat. Mas, kalau kita bicara tadi Anda sebut soal pasal 5. Pasal 5 ini kalau misalnya saya bacakan, saya kutip di sini menyatakan musik tidak boleh mendorong hal layak, mendorong kekerasan, membuat konten yang memprovokasi dan lain-lain. Nah, Anda melihatnya di sini ambigunya di mana nih, Mas, sebagai pekerja kreatif? Selain itu di pasal di bawahnya juga ada juga di pasal itu adalah menistakan, melecehkan atau menodai nilai agama, mendorong halayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, membawa pengaruh negatif budaya asing, dan atau merendahkan harkat dan martabat manusia. Itu pasal-pasal yang sulit banget diukur, multi-interpretasi, multitafsir, sehingga kita nanti ketika ini disahkan akan bergantung pada interpretasi dari penegak hukum yang mungkin bisa sangat jauh berbeda dengan apa yang interpretasi kebanyakan orang. Lalu ini udah pernah memakan korban pasal-pasal seperti ini, yaitu di Undang-Undang ITE yang sekarang sudah disahkan, itu mengandung pasal karet yang sehingga bisa ditarik kemana-mana sesuai keinginan penegak hukum gitu ya. Dan ini kita menghindari itu, makanya kita paling utama adalah ini berpengaruh kepada kebebasan berekspresi musisi. Ketika kebebasan berekspresi musisi terhambat atau dikekang,
itu justru nggak akan membuat musik Indonesia lebih bergairah, saya rasa. Iya, jadi pesan sosial yang ingin disampaikan lewat kerja kreatif itu justru menjadi bisa dipertanyakan kalau ada pasal seperti ini, yang juga ada konsekuensi pidananya begitu di sini. Betul, di pasal 50 ada konsekuensi pidananya, walaupun masih dikosongkan berapa berat hukumannya atau berapa banyak denda yang harus dibayarkan oleh orang yang dituduh. Nah, Mas, kalau tadi Anda juga sebut soal promotor, mungkin juga bisa dikasih pencerahan ya buat kita, karena soal promotor musik indie itu tuh kenapa kalau misalnya ada salah satu pasal di sini, pasal 18 di mana promotor musik harus melibatkan yang berlisensi gitu. Nah, ini sebenarnya dampaknya seperti apa sih, Mas, kalau kita bicara promotor musik yang lebih kecil-kecil seperti itu, dan gimana kalau misalnya dampaknya kalau misalnya ini akhirnya disahkan? Iya, di sini yang paling jelas nggak ada keterangannya acara musik seperti apa. Jadi ketika Anda punya acara musik, contoh misalnya resepsi pernikahan, apakah terus harus punya lisensi untuk bisa kita orang harus menyewa IO untuk mengadakan acara musik di acara pernikahan, atau 17-an gitu, warga komplek berinisiasi untuk mengadakan 17-an itu nggak punya lisensi, nggak bisa mengadakan itu. Jadi ini benar-benar sebuah, itu kan nggak akan membuat musik Indonesia jadi lebih ramai, lebih riuh. Itu akan membuat musik Indonesia jadi benar-benar harus yang punya lisensi aja yang bisa ngadain, dan akan membuat itu terbatas jadinya, konsumsi terbatas musik. Baik. Kemudian juga ada satu lagi, ini juga yang menjadi pertanyaan sih sebenarnya, uji kompetensi bagi para pelaku musik untuk diakui sebagai profesi. Ini uji kompetensi itu kalau menurut Anda sebagai musisi itu diperlukan atau tidak sih? Saya pikir opsional ya. Kalau memang ada orang yang membutuhkan, itu harus diakomodasi gitu. Tapi nggak mewajibkan semua musisi harus untuk ikut uji kompetensi. Pada prakteknya nantinya ditakutkan ada diskriminasi antara orang yang musisi yang punya sertifikat dan musisi yang tidak punya sertifikat. Apakah itu ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi atau di pasar bebas gitu. Jadi misalnya kalau ada order gitu ya dari misalnya pemerintah pusat atau dari private sector gitu, akan didahulukan musisi yang bersertifikasi dibandingkan dengan musisi yang tak bersertifikasi. Itu kan sebenarnya udah ada diskriminasi. Dari situ makanya kita menganggap bahwa nggak bisa diwajibkan, tapi harus pilihan gitu ya, pilihan. Dan kalau memang kita nggak perlu ya bisa nggak pakai dan jangan didiskriminasi gitu. Baik, jangan ada diskriminasi. Mas Khalil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Khalil Mahmud, musisi dan juga vokalis Efek Rumah Kaca. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Stay